Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Oh, oh. Dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Wow, saya percaya bahwa kita berada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Sabtu 25 Februari 2023. Mari kita menyiapkan hati untuk minta Roh Kudus yang menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah kesempatan kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Keluarga damai, yang menjadi perenungan kita, temanya adalah menjadi terbesar. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Namun saya akan membacakan ayat pertama sampai ketiga saja sebagai dasar perenungan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Keluarga damai, perihal menjadi terbesar merupakan dambaan kebanyakan orang. Tidak terlepas daripada para murid saat itu. Sehingga ketika mereka melihat Yesus semakin banyak pengikut-pengikutnya, lalu mereka punya pemikiran, wah, ini kalau ikut Yesus, bisa jadi kita ini juga ikut menjadi besar. Maka itu mereka bertanya, siapa yang terbesar? Memang secara umum persepsi tentang terbesar itu identik dengan kedudukan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan kehebatan, dan sebagainya. Dan kalau berbicara tentang terbesar, itu berarti terkait dengan fasilitas hidup, kemudahan-kemudahan, dan sebagainya. Maka itu ketika para murid mendapati kondisi yang demikian, mereka tertarik untuk bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, menarik sekali ketika Yesus mendapati pertanyaan para murid demikian, Yesus memberikan jawaban yang kontras, yaitu tentang terbesar tidak identik dengan kekuasaan, kehebatan, kekuatan, dan sebagainya. Tetapi menurut Yesus, terbesar justru seperti anak kecil itu. Ini bukan berbicara tentang kekanak-kanakan, tetapi ini berbicara tentang karakteristik seorang anak kecil. Ini menarik sekali, karena Tuhan Yesus ingin mengkontraskan konsep daripada para murid mengenai yang terbesar, itu bukan secara penampilan, bukan secara keadaan, tetapi di dalam hati. Maka itu Tuhan Yesus mengambil contoh anak kecil. Menarik sekali, keluarga damai. Anak kecil itu memiliki karakteristik yang unik, di mana ada beberapa. Yang pertama, karakteristik seorang anak kecil itu memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang tidak memiliki tendensi apapun. Maka itu ketika Tuhan Yesus mendapati pertanyaan siapa yang terbesar, itu Tuhan Yesus ingin mengajak para murid untuk melihat bahwa persoalan menjadi besar itu bukan tampak penampilan semata, pencitraan demikian, tetapi dari hatinya. Kalau mau menjadi yang terbesar, itu hendaklah memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, tidak memiliki tendensi apapun, baik di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itu mencerminkan ketulusan hati, kejujuran. Nah, itulah yang terbesar. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengambil contoh anak kecil, yaitu karakteristiknya, yang kedua adalah hatinya itu rasa ingin tahu tinggi. Jadi hatinya itu ada dorongan untuk belajar yang baru itu sangat kuat. Maka itu Tuhan Yesus membawa para murid untuk melihat bahwa yang terbesar itu adalah hati yang ingin belajar terus-menerus, ingin mengenal. Mengenal apa? Mengenal firman Tuhan. Mengenal akan Tuhan, siapakah Tuhan. Itu ada dorongan kerinduan yang terus-menerus. Maka itu Tuhan Yesus mengajak ketika mereka bertanya, siapa yang terbesar? Terbesar adalah mereka yang memiliki hati yang terus-menerus rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Rindu ingin mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Yang ketiga, keluarga damai, karakteristik daripada anak kecil adalah memiliki hati yang menurut. Yang nurut jika diarahkan, jika dinasihati. Artinya hatinya itu mudah dibentuk. Tuhan Yesus mengajak kepada para murid supaya memiliki konsep kalau ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, memiliki hati yang nurut nih. Hati yang mengikuti nasihat firman Tuhan, yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Bukan keras kepala, bukan keras hati, bukan karpe dewek, tetapi ikut apa yang Tuhan arahkan, apa yang firman Tuhan inginkan. Keluarga damai, jikalau saat ini
kita merindukan untuk menjadi terbesar. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita ini memiliki hati yang tulus, yang jujur, yang tidak memiliki tendensi apapun. Dan kita boleh memiliki hati yang rindu untuk belajar firman Tuhan, yang rindu untuk mengenal akan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita memiliki hati yang nurut, yang ikut, yang manut apa yang Tuhan kehendaki. Itulah membuat hidup kita terbesar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah dalam hidup kami belajar seperti karakteristik anak kecil. Kami rindu ya Bapa memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang rindu untuk belajar firman Tuhan, memiliki hati yang rindu untuk turut manut akan kehendak Tuhan, mengikuti apa yang firman Tuhan kehendaki bagi kami. Tolonglah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk menjadi yang terbesar. Amin.